Elia, hari ini di Hong Kong hari libur, juga ada angin tipon. Saya menyambut saudara-saudara semua di sini dan juga saya juga menyambut saudara-saudari yang di online melihat dan mendengar dan mengikuti renungan pagi. Pagi ini kita membahas Markus pasal 8. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pagi ini Roh Kudus ingin berbicara apa dengan kita? Dan saya pagi ini Roh Kudus menjamah kita supaya kita memahami dan supaya kita benar-benar jalan di jalan Tuhan dan menjadi muridnya Yesus. Saya memberi tema memohon Tuhan menjamah mata saya supaya saya memahami semuanya dan berjalan di jalannya Tuhan. Saya memohon Tuhan menjamah mata kita supaya kita memahami semuanya, semua permasalahan. Supaya kita berjalan di jalannya Kristus. Di saat itu Yesus di bumi, yaitu pelayanan Yesus hampir sampai tahun ketiga, sudah melewati tahun yang ketiga, tinggal setengah tahun lagi. Di dalam keadaan ini, apakah murid-muridnya Yesus memahami, sudah mengikuti Yesus 3 tahun, apa yang mereka pahami? Dan seperti saudara-saudara sekali, saudara semua yang di sini, yang di online, kalian sudah mengikuti Yesus beberapa tahun. Apa yang kamu pahami? Apakah kamu berjalan di jalannya Yesus? Kamu memahami dan mengikuti Yesus? Apa yang kamu pikirkan dan samakah dengan orang dunia ini? Dan pemikiranmu yang kamu kerja itu apa? Apa yang kamu harapkan? Apakah masih banyak lagi yang tidak engkau pahami? Saudara-saudara semua, apakah kalian belum memahami kenapa kita ada COVID, wabah penyakit ini? Kenapa Hong Kong bisa mengalami pemberontakan? Ya, jika Yesus di sini, kenapa kita mengalami semua ini? Jadi ada orang tidak memahami. Dan dia memilih jalannya sendiri. Dan juga meninggalkan gereja, meninggalkan pemahaman dan keagamaan, menghadapi goncangan pemberontakan, tekanan dari perekonomian dan membawa orang pergi meninggalkan gereja dan kepercayaan mereka jatuh. Di saat itu murid-muridnya Yesus dan di saat orang yang mengikuti Yesus. Dan 3 tahun sudah berlalu. Mereka masih tetap mengambil pilihan keputusan apakah Yesus adalah anak Tuhan, dan mereka mengenal Yesus seberapa banyak di kelompok orang Markus. Dan di sini terus di dalam ini Yesus terus mengajar mereka dan memberitakan Injil. Dan bagaimana Yesus membantu kelompok ini menghadapi pemerintahan Roma yang mereka hadapi bertambah sulit. Dan bagaimana mereka bisa berjalan terus. Sampai tahun 60 atau tahun 60, 80 itu peperangan antara Yahuda. Orang suku Yehuda dan Roma dan berperang, dan mereka orang Yahudi ingin lepas dari penjajahan pemerintah Roma. Dan tentara Roma itu terus mengejar dan ingin membunuh bangsa Yahudi.
Apakah suku Roma mengikuti penjajahan dari Roma, jadi mengikuti tradisinya? Jikalau kamu mengikuti tradisinya Yahudi, berarti kamu tidak mengikuti pemerintah Roma, maka kamu akan dibunuh. Jadi bagi yang Kristen, yang mengikuti Kristus dan mengikuti Kristus, mereka di dalam lagi lebih sulit. Bukan hanya menghadapi pemerintah Roma dan juga dalam tradisi. Dan orang Yahudi juga benci kepada orang yang percaya Kristus. Dan orang Yahudi juga mengusir mereka keluar dan Yemen. Bukan hanya tentang pemasaran dunia, bukannya keadaan pemasyarakannya dan juga kehidupan mereka yang tentram, semua pun tidak ada. Dalam keadaan begini, bagaimana mereka di Injil Markus menjadi Injil Markus ini, maka Injil ini dibentuk dia. Firman ini diberitakan kepada mereka dan firman ini juga diberikan kepada kita. Jadi kita di sini yang kita hadapi sama Kristen yang di zaman 80-an itu sangatlah berbeda. Sebenarnya lebih bagus lagi. Kita di sini kita masih ada peraturan pemerintah yang menjaga kita. Ya 80 sebelum Masehi, waktu mereka itu tidak ada jaminan dari keluarga. Dan dalam keluarga ini mereka juga ada yang mengikuti pemerintah Roma dan juga mengikuti tradisi mereka. Dan ada juga tentang keagamaan Yahudi, dan mereka juga menyerang orang Kristen. Dan seperti sekarang juga hari ini juga di Israel, orang Yahudi juga menyerang orang Kristen yang kita kenal orang rabi ya. Rumahnya dirempar api, dirempar kotoran ke rumahnya. Karena dia percaya, karena dia Kristus ya, karena dia memberitakan Injil Kristus. Dan sampai hari ini pun juga di Israel tidak diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Apalagi di masa yang dahulu. Dan dia sangat menghargai, sangat menghormati kepercayaan ini, dan sampai kepercayaan ini sampai di sini sampai kepada kita. Jadi di pasal ketiga, memohon Tuhan mengurapi supaya kita memahami seutuhnya jalan Kristus. Jalannya Kristus Yesus. Dan ini firman ini diberikan kepada orang yang di saat itu dan juga kepada kita di saat ini. Ini ada 38 ayat. Saya membagi dua bagian. Pertama ayat 1 sampai 20. Mengalami pengalaman mujizat, memberikan 4.000 orang makan. Kenapa kamu masih tidak memahami? Tuhan memberikan 4.000 mujizat, memberikan makan 4.000 orang mujizat ini, tapi murid-murid Yesus belum memahami. Yang pertama, pada waktu itu pula banyak orang jumlah besar, dan karena mereka mempunyai makanan, Yesus memanggilnya. Hati tergerak dan oleh belas kasihan kepada orang ini sudah dan mengikuti aku, dan mereka sudah 3 hari mengikuti saya, dan mereka tidak ada makanan. Saya tidak ingin mereka pulang dengan lapar. Dan murid-muridnya menjawab, bagaimana
di tempat yang sunyi dapat memberi makanan roti ya sampai kenyang. Tapi di sini tempat ini bukan di satu Galilea, yaitu di dalam seberang laut, yaitu orang bangsa asing. Jadi karena tempat ini, mereka dari 4 penjuru datang mencari Yesus, dan Tuhan ingin supaya mereka makan dengan kenyang. Dan murid-murid berkata di sini apapun tidak ada. Dan ayat kelima, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan juga ada beberapa ikan, dan Yesus mengucap berkat atasnya, dan dia juga supaya dibagi-bagikan pada orang. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Dan ini ada satu hal yang istimewa yang mesti saya terjemahkan, karena hari ini mesti cepat, karena hari ini ayatnya sangat panjang. Ya, di sini sama untuk memberi makan 5.000 orang, tempatnya sangatlah berbeda. Jadi kita dengan begini memberitakan Injil, kita sudah percaya. Dan ini kalau 5.000 orang, yaitu di Galilea bagian timur, itu bagian Galilea, yaitu mujizat ini Yesus melakukan di dalam Israel, di tengah-tengah orang Israel. Ya, ini 4.000 ini mujizat ini ya. Jadi di seberangnya Galilea, sekarangnya di daerah orang bangsa asing. Yang Yesus bukan hanya di daerah Yahudi, di daerah bangsa asing, Yesus bisa melakukan mujizat ini. Dan Yesus melalui orang asing ini dan mengenal Yesus, baik orang Yahudi, bangsa asing. Yesus juga memberikan belas kasihan kepada mereka. Dan di sini di tengah-tengah mereka melakukan banyak hal dan menyatakan kalau dia adalah anak Tuhan. Menjadi orang Yahudi, orang bangsa asing, supaya menjadi juru selamat mereka. Dari sini kita lihat 4.000 orang. 4.000 mewakili 4 penjuru. Seluruh orang, dan sudah mereka memakan kenyang, dan sisanya ada 7 bakul. Dan 7 ini mereka adalah milik Tuhan, karena angka 7 adalah milik Tuhan ya. Dan bangsa asing juga ada milik Tuhan. Dan mereka memberikan kenyang 4.000. Ini bukan angka yang kasih karunia. Dia ini memberikan orang Yahudi menjadi 12 suku. Dan bahkan diterima lagi 12 ini bakul. Jadi 12 ini berarti 12 suku. Tuhan memberi kasih karunia ini kepada 12 suku ini. Dan orang bangsa asing juga mesti seluruhnya menjadi milik Tuhan. Dan menjadi 2 mujizat ini. Ya, ini pasal ke-6 dan ke-8 ini dicatat. Dan nyatakan Yesus adalah anaknya Tuhan. Dan juga Yesus menyelamatkan orang Yahudi dan juga menyelamatkan orang bangsa asing. Jadi di dalam Injil Yohanes itu dia adalah roti dari surga supaya orang dikenyangkan. Dia datang dari langit. Dia tinggal di dalam tengah-tengah manusia dan menjadi orang yang membantu orang supaya setiap orang didapatkan keselamatan. Dia adalah roti kehidupan. Dia ada juru selamat.
di dalam padang gurun, kebersamaan Tuhan. Tuhan memberikan makna. Di padang gurun mereka ada makna, yaitu arti dari makna ini. Makna ini dibawa dari itu juru selamat, dia yang diutus dari langit, yaitu yang diberitakan di Injil Yohanes. Jadi dalam 4.000 mujizat ini, jadi kita tahu ini ada arti yang sangat baik. Dan ini yang di dalam Injil Markus ini ada arti yang lain. Kita lihat ayat 11-13. Lalu muncullah orang-orang Farisi bersoal jauh dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripada Yesus satu tanda dari surga. Dan Yesus mengeluh. Maka mengeluhlah ia dalam hati. Maka angkatan ini meminta tanda. Aku berkata padamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan beri tanda selain tandanya Yunus. Lalu Yunus meninggalkan mereka dan juga bertolak ke seberang. Di sini sangat jadi Yesus di Galilea ini sebelah timur, ya mungkin di Genesa, mungkin di samping Islam, dan di sana dia melakukan mujizat, memberi makan 4.000 orang, dan juga naik perahu bertolak ke seberang. Yaitu dia itu sini sampai pergi meninggalkan tempat itu sampai ke dan itu mungkin di sini di Tama sampai ke Betsaida. Jadi si orang Farisi ini di pinggir pantai ini, laut ini bertemu dengan Yesus. Dan di sini kita melihat ini menolak Yesus. Yaitu keagamaan Yahuda, mereka menolak Yesus. Jadi sini dicatat, ke sini datang itu mencoba Yesus dan menolak mereka. Dan tuh sini melakukan satu mujizat, tapi segera melakukan mujizat dan dia berkata tuh itu adalah palsu. Dan sudah melakukan hal mujizat dan dia ada lagi menyerang Yesus dan berkata, katanya Yesus mengundang orang untuk meninggalkan Tuhan. Maka Yesus tidak melakukan apa-apa dan meninggalkan mereka. Dan akhirnya naik ke perahu, lalu bertolak ke seberang ke tempat orang asing dan meninggalkan mereka. Dan di sini saya melihat dia aman Yahudi tidak memahami Yesus, tetapi mereka ingin membunuh Yesus. Dan di sini lagi teman itu tidak memahamikah kamu? Dan Yesus sudah melakukan mujizat, memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, tapi orang Yahudi ingin membunuhnya. Dan murid-murid engkau memahami apa? Orang Yahudi tidak memahami keagamaan orang Yahudi dan mereka tidak memahami. Kamu ada murid-murid saya, kamu sudah mengikuti saya 3 tahun. Apa yang kalian pahami? Dari sini di Injil Markus ini katakan murid-murid juga tidak memahami. Dan murid-murid Yesus naik ke perahu dan mereka lupa membawa roti. Lalu Yesus memperingati mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap lagi orang Farisi dan lagi Herodes. Ya, ini yang kita memahami, ada pengajaran dari orang Farisi. Jadi tuannya, jangan supaya Yesus tetap ada. Bukan hanya menolak dia, Yesus sebagai anak Tuhan,
menolak dia sebagai Kristus dan menolak dia sebagai Yesus Tuhan yang mengutusnya. Dan di sini berkata mereka Yesus mestinya mati. Dan Yesus berkata kepada mereka suruh berawas-awas terhadap lagi orang Farisi dan lagi Herodes. Dan mereka berkata saya tidak memperpinjangkan saat tidak ada roti. Belum juga kamu paham mengerti. Kita harus mengetahui mengapa kamu memperpinjangkan soal tidak ada roti. Belum juga kamu paham dan mengerti. Telah degilkah hatimu 3 tahun? Kamu kan masih ragu-ragu, tidak memahami dan tidak mengerti dan mujizat memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang, dan kamu masih terus mempersoalkan tentang roti, tentang permasalahan dunia ini. Kamu hanya terus membicarakan tentang hal di dunia ini yang kamu lihat. Ya, kamu tidak memahami di belakang di arti dari rohani, memahami 4.000 orang dan 5.000. Dan tidak memahami saya ada di sini, apapun bisa terjadi, dan kamu tidak memahami siapakah saya dan kamu tidak mengenal siapa saya. Ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Kamu mempunyai mata. Pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan, tapi mereka mengumpulkan sisanya 12 bakul, 7 roti. Diberitakan pada 4.000 orang. Dan akhirnya 7 bakul penuh. Ya, satu milik Tuhan, yaitu 12 suku, yaitu kasih karunia. Itu kehendak hati Tuhan. Kalian tidak memahami. 12 bakul. 7 bakul. Ini bakul 7. Bakul yang tidak mau memahami kedua mujizat ini. Tidak memahami 12 bakul itu apa. 7 adalah milik Tuhan dan juga 12 suku. 5 adalah belas kasihan, 4.000 ada semua orang. Kamu tahu saya di sini dan semua ini terjadi. Dan kamu tahu siapa saya. Dan Yahuda dan orang Farisi ingin membunuh saya dan mereka menolak saya. Dan apakah kamu juga begini? Apa kamu tidak melihat ya, kamu hanya roti itu, kamu tidak memikirkan, tapi yang kamu pikirkan apakah kamu tidak dapatkan makan seperti kita hari ini. Dan kita yang sangat mementingkan ada perekonomian dan pekerjaan kita. Dan tentang pemasyarakat kita, dan kita sama mementingkan ini. Tapi kita tidak bisa melihat 7 bakul, 12 bakul, dan artinya di belakang artinya ini. Yesus berkata saya tidak melakukan mujizat ini, tapi Yesus melakukan mujizat ini. Dan 2 mujizat ini, apakah kamu tidak melihat dan tidak memahami? Kamu mujizat yang besar ini, kamu masih meminta mujizat. Dan kita di sini. Kita di sini mengalami banyak mujizat. Dan terhadap mereka di tahun 80 Masehi, mereka mengalami, jikalau dengan ini kalian tidak memahami, maka tidak ada mujizat lagi diperbuat untukmu. Jadi
Apakah kamu mau sampai seperti kepada Nabi Yesaya di pasal 6? Dan Yesaya itu, Nabi Yesaya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masa ini sampai kapan? Dan Tuhan berkata pada Nabi Yesaya, supaya mata dan telinga mereka tertutup. Mereka mendengar tidak memahami, mereka melihat tapi tidak memahami, supaya saya menyembuhkan mereka dan mereka didapatkan keselamatan. Tapi Tuhan sudah cukup. Kamu sudah melakukan banyak mujizat, apapun yang tidak ada gunanya. Maka saya tidak akan menjamah mata mereka supaya mereka tidak melihat. Dan saya ingin memusnahkan mereka. Biarkan mereka musnah. Saudara-saudara semua, kita percaya Yesus. Sekarang kita menjadi seorang Kristus. Apakah kita orang yang seperti Nabi Yesaya nubuat? Seperti Tuhan katakan ini memusnahkan mereka ini. Bagaimana kita supaya tidak ditolak? Kita sebenarnya orang yang sangat rendah. Dan orang yang buta. Dan kita juga sangat khawatir tentang roti. Kita juga sangat khawatir apakah ada makan dan tidak ada makan. Dan bagaimana supaya kita tidak ditolak. Kita memohon Tuhan menjamah kita. Dan di saat itu murid Yesus dijamah oleh Yesus. Dan kita masuk di bagian kedua. Ayat 22 sampai 38 yang terakhir. Saya membagi 4 tema yang kecil. Mengalami jamahan Kristus. Dan satu-satu melihat. Yaitu tentang Betsaida. Dan Yesus sampai di Betsaida, ada seorang buta, yaitu Dimas setan di atasnya Betsaidanya, yaitu mendekati dekat Berea Filipi di Kaisarea, di bagian utara. Dia juga masih di daerah Galilea. Jadi Kaisarea Filipi sudah meninggalkan, maksudnya sudah Filipi ya. Mereka sampai di Betsaida. Kemudian tiba Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta. Mereka memohon kepada supaya ia menjamahnya. Yesus membuka tangannya dan dia membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dia bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Dan di sini di Markus mencatat tentang pengalaman yang di ini. Tapi di Yeriko juga ada seorang yang buta matanya. Dan di sini di Betsaida ini juga ini ada satu orang buta ini ya. Di satu tempat dari situ Yesus melakukan ini dan memohon Yesus menjamahnya, dan Yesus memegang tangan orang buta itu membawa dia keluar kampung. Dan juga meludahi mata orang itu dan meletak tangannya di atasnya. Dan meludah ke mata orang itu. Dan meletakkan tangannya di atasnya. Meludah di matanya dan meletakkan dalam tubuhnya. Saya percaya menjamah tempat yang untuk menjamah Roh Kudus, yaitu lampu Yehowa Tuhan dan firman Tuhan, dan itu meludah dari mulutnya, meludah ke mata orang buta itu.
dan tangannya menjamah perutnya. Apa yang kamu lihat? Tadi tampaknya aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Tapi hari pertama begitu melihat orang, tapi seperti pohon-pohon. Dan tidak bisa membedakan apakah orang atau pohon, dan sangat samar-samar. Lalu Yesus meletakkan tangan di mata orang itu. Maka orang itu melihat ya, dan sembuh, dan semua dilihat dengan jelas. Dan kita di sini dia pertama dia melihat dengan tidak jelas, dan akhirnya lihat dengan jelas. Yesus meludah di matanya dan menjamah. Dan juga yang kedua menjamah matanya. Apakah di sini kuasanya Yesus tidak kuat dan melakukan 2 kali? Tidak. Dan sengaja dicatat keadaan ini dan ada maknanya. Jadi sebenarnya orang buta ini matanya bisa melihat, mesti ada saatnya. Dari situ menghimbau murid-murid saat itu. Kelompok Markus di dalam 80 sebelum Masehi, orang Kristen, Yesus melakukan satu mujizat kesembuhan, ada caranya. Dan dalam keadaan ini tahap bertahap melihat, dan bertahap-tahap melihat lebih jelas lagi. Dan kita di sini melihat dia sudah selesai, dan Yesus menyuruhnya pulang ke rumahnya. Dan katanya, cepatlah kamu pulang ke rumah. Dan Yesus tidak menyuruh untuk mengikutinya, dan menyuruhnya pulang ke rumah. Dan orang ini melihat, ada penglihatan dari mata, kedagingan dari penglihatan dalam dunia. Jadi kesembuhan dalam tubuhnya satu persatu disembuhkan. Ada penglihatan dari mata kedagingan, apa tujuannya? Tujuan dari intinya mujizat ini bukan supaya mata kamu melihat, bukan. Ada lagi yang lebih dalam lagi. Ini hanya penglihatan dari badan dia yang pertama. Kita masuk yang kedua. Ayat 27 sampai 30. Dan murid-murid Yesus melihat kalau Yesus adalah Kristus, dan melihat Yesus dan Yesus membimbing mereka sampai Kaisarea di Filipi. Yaitu mereka sudah meninggalkan Galilea. Saya ke tempat ini sangat banyak sekali. Yaitu adalah pintu neraka, ya. Di situ Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus bertanya pada muridnya, siapa saya? Dan Petrus berkata, engkau ada Kristus. Dan pertama kali mata mereka, kalau engkau ada Kristus. Di pasal 8 di awal itu mereka belum memahami mujizat ini, dan tidak memahami Yesus itu siapa, dan mengikuti Yesus sampai 3 tahun dia memahami. Jadi sampai di Bethsaida mereka menyembuhkan orang buta itu, dan mata murid-muridnya terbuka. Dan mereka pertama kali melihat Yesus ada seperti pohon, dan seperti tidak tahu siapa, dan perlahan-perlahan baru melihat kalau dia ada orang. Dan lihat lagi di dalam, dia ada Kristus. Ya, engkau ada Kristus. Engkau bukan orang lain. Bukannya Yohanes Pembaptis, bukannya Elia. Bukan seorang daripada nabi. Engkau ada Kristus. Engkau ada Kristus. Mengalami 3 tahun, mengalami 1 tahun ini, mengalami penjamahan Kristus.
Di sini kita katakan Yesus bukan hanya menjamah orang Betsaida itu dan juga menjamah murid-muridnya, dan mereka kemudian sampai Kaisarea Filipi, dan mereka tuh mengajar murid-muridnya dan berdoa untuk murid-muridnya supaya mata murid-muridnya terbuka, dan bisa mereka, engkau adalah Mesias, engkau adalah Kristus, dan memahami kalau dia Kristus ada tuh bagaimana. Nah, kita melihat lagi, kita ayat 31 sampai ayat 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, iman-iman, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dan di situ Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, jangan. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya dan memarahi dia, katanya, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan Petrus sudah mengatakan, Yesus, engkau adalah Kristus. Dan mereka memberitakan lebih banyak, kamu sudah tahu saya itu siapa. Dan menjadi Kristus, saya akan ditolak oleh orang tua-tua iman-iman dan saya akan dibunuh dan 3 hari akan bangkit. Inilah jalannya Kristus. Inilah jalannya Kristus. Bisa saya Kristus, saya menjadi anak Allah. Saya ada juru selamat. Jadi saya menjadi domba yang penebus dosa dan saya akan bangkit. Tapi Petrus berkata, tidak boleh. Jadi kalau Kristus adalah raja di dalam kerajaan surga, kamu bangkit melayani Israel dan akan memukul kalah orang Yahudi, Roma. Ini maka di sini katakan ini ada pemikiran manusia. Yesus berkata bukan begini, saya ada Kristus, saya mesti mati. Dan Petrus berkata tidak boleh. Dan Yesus berkata, "Nyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, mereka memikirkan karena kedagingan. Kedagingan kamu memikirkan supaya kita tuh berjaya. Tapi maksudnya Tuhan bukan begini." Ya, maknanya dari Yesus Kristus mesti menyelamatkan, dan karena menyelamatkan kita harus berkorban, dan karena kemuliaan Tuhan membuatkan saya bangkit. Dan Yesus menjamah mereka supaya mereka tuh memahami kalau dia Kristus, supaya mereka memahami, dari tidak memahami supaya mereka lebih memahami. Dan supaya mereka memahami dalam keadaan ini mesti ada perubahan. Yesus bukannya terang memakai mahkota membuat satu banyak tentara dan bukan dalam pemberontakan, dan membangkitkan, membentuk kerajaan di dunia ini, tapi membentuk kerajaannya di surga, membentuk kerajaan di surga gitu. Kita mesti jalan-jalannya Tuhan, mengikuti kehendak hati Tuhan, dan kita juga mempersembahkan diri kita sendiri. Dan yang akhir ini orang akan karena siapa yang mau menyamakan kehilangan, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengenal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena siapa mau menyamakan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi bahwa siapa kehilangan nyawa karena aku, dan ia akan menyamakannya. Waktu saya pertama kali percaya Tuhan Yesus dan menghafal firman ini, dan kita mengikuti Yesus, kita mesti memikul salib Yesus. Dan waktu itu kita tidak memahami, tapi sampai sekarang ini Roh Kudus menjamah kita supaya bisa tidak memahami sampai kita memahami. Desa itu dari ada perbandingan aja sampai kita mesti jalan ke jalannya Yesus, memikul salib Yesus, mengikuti Tuhan. Kita tidak mengikuti semua
pertama mengikuti semua partai-partai itu 80 tahun sebelum Masehi. Markus berkata kepada mereka, kita dijamah oleh Yesus. Dan kita memahami kenapa di saat ini kita mengikuti Yesus, kenapa kita sangat sulit. Dan Tuhan akan melakukan mujizatnya, boom, dan kita setiap orang itu akan tinggi 2 cm ya, sentimeter. Dan di uang buku bank kita di belakang ada bertambah banyak 5 angka 0 ya. Dan kita melakukan banyak hal juga sangat baik ya, karena Yesus engkau sangat yang paling hebat. Kenapa kita saat ini sangat menderita, kenapa kita mengalami penderitaan, dan kenapa kita dikejar-kejar dan tidak memahami. Markus, Nabi Markus, langsung Pak Markus berkata, kita mesti bersama Yesus, mata kita terbuka. Jangan kita hanya melihat keadaan dunia ini, yang kita melihat kedagingan kita. Jangan memikirkan apakah kita tidak ada makan, tidak ada makan. Itu bukan yang penting, bukannya abadi. Ada Yesus itu yang lebih abadi. Yesus ada benar-benar Kristus. Dia ada anak Tuhan. Memohon Tuhan menjamah kita. Kita bisa melewatinya. Kita bisa melewati semua kesulitan kita. Kita melihat Yesus mati terbangkit. Memang dalam sulit jalan-jalan ini, kita bersama dengan Yesus berjalan-jalan yang sulit ini, kita ada kebangkitan. Dia adalah Raja di atas tajam. Dan kita menghadapi segala masa ini, kita jangan putus asa. Memohon Tuhan menjamah supaya kita melihatnya, kita memahaminya, kita mengikutinya. Tuhan membuat kita bangkit. Dan orang yang mati juga akan bangkit. Kita akan hidup kekal, kita terus hidup. Jangan kita hanya memikirkan apakah kita tidak ada makan, adakah rumah untuk tinggal. Dan semua ini di dalam tangan Tuhan. Dan kita Tuhan melakukan 5.000 orang tidak makan, Tuhan memberikan mujizat ini. 4.000 orang tidak makan dan melakukan mujizat dan memberi makan kepada mereka. Tuhan ada menyertai kita, kita bisa. Kita melihat Tuhan, kita mesti memahami seluruhnya. Kita memahami keadaan dunia ini, tetapi kita tetap mengikuti Tuhan. Anak-anakku, kamu mungkin di dalam sakit, dan kamu banyak penderitaan, tapi saya ini dalam keadaan kita ini dalam kesulitan. Kita mesti memohon Tuhan menjamah kita, supaya penyakitmu disembuhkan, supaya matamu melihat, dan matamu yang tetap mengikuti Yesus. Di saat Yesus menjemur kamu, Tuhan membagikanmu dan supaya kamu melihat, dan kamu Tuhan jalanmu, arah jalanmu bukan hanya dengan uang. Kita memberikan hati yang terbuka dengan percayaan. Di saat itu 80 sebelum Masehi, Kristus, mereka merendahkan diri dan berkata pada Tuhan, Tuhan saya tidak memahami, tapi Engkau akan membuat saya satu persatu memahami. Saya mau melihat-Mu. Saya percaya Kristus, tapi percaya kita ada tergoyang. Saya bersedia meletakkan belenggu-belenggu kita, Tuhan. Perlihatkan pada saya, supaya saya lebih mengenal-Mu. Saya mau mengikuti-Mu. Amin. Saya mau mengalamimu. Dan kita mengalami dalam mata kita. Yang kita semua yang kita hadapi, semua kesusahan kita, karena Tuhan Yesus dalam tangan kita bersama kita, menyertai kita. Amin.
Haleluya, haleluya. Jadi di sini, kamu ini, kamu memberikan jalan kami, kamu menjalankan kehidupan kami. Kami tetap mengandalkanmu. Kamu membuka mata kami ini supaya kami melihatmu, supaya kami memahamimu dan berjalan di jalan-mu. Tuhan, terima kasih, kami memujimu. Yesus, kami memujimu, kami memujimu. Tuhan, datang di bait suci-Mu, kami memujimu. Di dalam kehidupan kami memujimu. Kalau Tuhan ada kehidupan kami, ada jalan kami, ada kebenaran. Tuhan, bimbing kami jalan kami melihat mujizat. Ini ada mujizat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami melihat Tuhan, mujizat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami memuji dan berterima kasih. Kami dalam ini tanggal satu menjamakan kami, membimbing kami supaya kehidupan kami lebih baik dan hidup kami diberkati. Kami berterima kasih, memuji, kami memuliakan. Kita beri tepuk tangan yang bagi Yesus kami dalam kehidupan kita ini, memberikan mujizat. Terima kasih, memuji, memuliakan. Kami melihat Tuhan, kami melihat Tuhan, kami melihat. Tuhan, terima kasih dan memujimu, kami memujimu dalam kehidupan kami ini. Memujian kamu, saudara-saudara semua, kita berterima kasih pada Tuhan. Kita memuji Tuhan kita di dalam ini, dan Tuhan melakukan banyak mujizat di tengah-tengah kita. Tapi untuk saya kebetulan, ini semua bukan kebetulan, ini dah ada kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ini satu persatu. Bagaimana kasih saudara-saudara semua, kita berdoa, kita berterima kasih pada Tuhan di dalam kehidupan kita, berkuasa penyelamatan Tuhan membantu. Jadi kita kesediaan itu, Tuhan sama kita menyertai kita di saat itu dulu dan membantu kita di saat kita sakit. Tuhan menjembuhkan, berjalan bersama kita. Saudara-saudara semua, kita berterima kasih. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan, kami berterima kasih. Kita mereka kembali. Dia sudah penginti satu dan satu, Engkau menyembahkan saya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan mengingatkan mujizat-Mu. Dua anak saya bagaimana lahir ini ada mujizat. Dan kehidupan saya ini mengalami banyak masalah, Engkau menolong. Ini mujizat. Dan saya menyatakan kesaksian lebih banyak lagi mujizat. Saudara-saudara semua, kita dalam hidup kita lebih banyak lagi mujizat ya Tuhan ini di tengah-tengah kita. Tuhan membantu di tengah-tengah kita. Tuhan, kami menyaksikan
mujizat-Mu, Engkau menyertai kami. Dan lebih baik lagi sama kami, bimbing kami, memberikan firman-Mu, menyaksikan mujizat-Mu. Tuhan kami sini kami mujizat Tuhan Yesus. Belum mengalami kami bersama banyak hari mujizat. Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib. Tapi menghadapi suasana, keadaan, kesulitan, kami banyak yang tidak memahami. Tuhan, kami dalam ini bertanya kenapa. Kami mengikuti-Mu sangat lama. Dan kami tidak mengenal-Mu lebih dalam. Tapi Tuhan, hari ini firman-Mu buka kami. Mohon Engkau menjamah kami, supaya kami benar-benar melihat. Dan saya mengundang kalian yang berlutut di atas lantai, duduk di lantai atau berlutut di lantai. Kita membawa hati yang memohon. Tuhan menjamah kita, supaya kita nyata, kita melihat. Roh Kudus, kami ingin melihat. Lalu kita memohon, jamah kami. Akan banyak tidak memahami. Kenapa mengikuti-Mu mesti mengalami masa ini, kami tidak memahami. Tuhan, kami adalah juga matanya buta. Kita pejamkan mata kita. Kita matikan lampu. Roh Kudus, di saat ini mohon Engkau menjamah kami. Kami membutuhkan-Mu.
Tuhan, kami mengakui kami adalah matanya buta. Kami tidak bisa mendengar. Tuhan, kami melihat banyak mukjizat. Kami merasa kami tetap tidak melihat dan mendengar. Mata kami hanya tertuju pada makanan dan roti. Kami tidak dengan hati melihat bagaimana Tuhan Engkau membimbing kami. Kami tidak dengan hati menerima Engkau mempersediakan seluruhnya kepada kami. Tuhan, kami salah. Kami sangat salah. Di dalam keadaan ini, hati kami, pemikiran kami tidak kembali kepadamu. Kami tidak mempunyai kepercayaan. Kami dibelenggu oleh masyarakat, oleh perekonomian. Kami juga semua tentang pekerjaan kami. Dan terus kerja sibuk. Kami tidak menaruh Yesus Engkau di depan kami. Tuhan, Engkau berkata, ingin menyelamatkan dirinya dengan cara kita menyelamatkan diri sendiri, pasti akan kehilangan nyawanya. Tapi karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, karena kami terhadap-Mu tidak percaya, mohon Engkau ampuni kami. Ampuni kami sekelompok orang berdosa yang Engkau kasihi. Ampuni kami. Supaya kami hari ini, di dalam keadaan ini, kami sekali lagi tertuju padamu, kembali kepadamu. Tuhan, supaya kami mengikutimu, memikul salib-Mu. Memikul salib-Mu. Kami hari ini bersedia bangkit karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Tuhan, terima kasih. Anakku, Engkau melihat saya berkarya. Engkau sudah melihat apakah kami terus berkata, di dalam hidup ini saya melakukan banyak hal. Apakah kamu melihat apakah kamu sudah mendengar, anakku? Saya tetap di dalam-Mu. Kesembuhan saya menyembuhkan-Mu. Apakah kamu tidak percaya saya bisa menyembuhkan? Apakah kamu tidak percaya mukjizat dari saya dan saya akan memberkati? Anakku, lihat. Engkau berbalik dan melihat, dan kehidupanmu akan mengalami kenyataan dari saya. Nyata yang dari saya akan masuk di dalam-Mu. Karena saya mengasihi-Mu. Tuhan, kami banyak keraguan-raguan, banyak tidak memahami.
Tapi terima kasih Engkau datang menjamah kami. Roh Kudus, memohon Engkau menjamah kami. Saudara-saudara semua, saya mengundang kalian tangannya taruh di mata kalian. Tuhan, kami mau melihat. Roh Kudus memohon melalui Engkau menjamah. Kami mau melihat. Mohon Engkau jamah kami. Engkau hilangkan semua mata kami yang buta. Kami yang percaya dengan sedikit keraguan-raguan. Roh Kudus, bukan hanya mata kedagingan kami ini, mata rohani kami juga Engkau mohon buka. Tuhan, Engkau buka mata rohani kami. Kami mau melihat. Tuhan, kami berterima kasih. Saya mengundang kalian juga, tangan kalian Kau taruh di dalam pusar kamu. Tuhan, firman-Mu masuk di dalam pusar kami. Roh Kudus mohon masuk. Mohon firman-Mu mengubah kehidupan kami. Roh Kudus lebih dalam lagi masuk. Firman-Mu masuk di dalam roh kami. Kepercayaan kami datang dari-Mu. Kami mengalami banyak mujizat. Engkau pasti datang menyembuhkan kami, membantu kami. Tuhan, kami lebih banyak memahami-Mu, supaya kami mengalami semua ini. Karena ini berkat dari-Mu, ada kasih karunia dari-Mu. Roh Kudus jamah kami. Dan saat itu Engkau menjembuhkan dari yang berbatu, yang buta, bersama juga Roh Kudus masuk di dalam kami. Kami mau melihat. Kami mau melihat. Kami mau melihat. Kami mau melihat. Tapi saya mengundang saudara-saudara semua. Kami sekali lagi, kita menjamah mata kita. Tuhan berkata, Tuhan supaya kami sekali lagi melihat. Kami sudah memohon kepada Yesus Tuhan, kita mau melihat. Kami mau melihat. Kita ada jalan keluar. Ada Engkau mati untuk kami. Kami mau melihat. Tuhan, kami melihat terang. Haleluya, mari kita bangkit bersama, kita melihat terang. Kita masuk di dalam kita. Membuat mata. Kita berkata, berdeklarasi kepada Tuhan, Tuhan, kami mau melihat Engkau. Tuhan, kami mau melihat-Mu, Tuhan.
Siapa yang bisa melihat tentang lagi orang Farisi? Apakah kalian tidak memahami dan tidak tahu? Yesus berkata, apakah waktu tidak memahami? Yesus di tengah-tengah kita. Dia menyatakan kemuliaannya. Dan serta menjaga kita dan memelihara kita dan memberkati kita. Tetapi kita tidak melihatnya. Tidak memahaminya. Tapi saat kita begini, dan kita akan diambil oleh lagi Farisi dan lagi Herodes, dan kita akan mementingkan apakah kita ada nasi makan. Dunia ini bagaimana saya akan lebih baik lagi. Perekonomian saya bagaimana, pendidikan saya bagaimana, dan saya tinggal di mana lebih baik. Kita mementingkan apakah kita dapat makan, karena kita tidak memahami Yesus. Dan kita menolak Yesus. Dan lagi ini akan membawa kita pergi, dan lagi dunia ini akan menarik kita, dan kita menolak Tuhan kita. Tapi Tuhan di tengah-tengah kita, Yesus di tengah-tengah kita. Dia menjamah kita, menjamah murid-muridnya. Kita memahami, dan kita juga masih banyak masalah. Dan Yesus terus lagi menjamah, dan kita melihat. Dan Yesus berkata kepada kita, dia akan mati, akan bangkit. Kita tidak memahami, dan Tuhan akan bantu kami. Dan Yesus berkata lagi kepada kita, mengikuti saya dan mengikut salib Yesus. Ini jalan ya. Jalanlah, engkau akan mengalami mujizat dan lebih mengenal saya tengah-tengahmu. Dan kita melihat Yesus, dari zaman Yesus menerima kasih karunia, dan kita mengikuti Yesus seperti murid yang mengikuti Yesus. Di bagian ini, mulai dari pasal ke-8 mereka mulai mengikuti Yesus dan tahu jalan ke Yerusalem. Waktu saat itu banyak mereka yang tidak memahami, banyak kelemahan mereka, tapi terus mengikuti. Tuhan akan memakai banyak orang yang dalam kelemahan ini. Kita pejamkan mata. Tuhan, Engkau menjamah kami, supaya kami memahami, dan terus lagi menjamah, dan terus lagi berbicara kepada kami. Jangan supaya kami ditarik oleh lagi orang Farisi dan lagi Herodes, supaya mata kami melihat dan memahamimu dan mengikutimu, menjadi murid-muridmu yang sejati di dalam dunia yang bengkok dan tidak baik. Menjadi muridmu, menjadi anak-anakmu yang utuh, yang sempurna. Tuhan naungi kami, beri kami karunia supaya kami mengalami mujizat. Sembuhkan tubuh kami, sembuhkan kami supaya kami melihat. Sembuhkan hati kami, hati nurani kami, beri kami kekuatan mengikutimu Tuhan, dan terus jalan. Kami berterima kasih. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Berkati kalian semua.